Kimetsu no Yaiba itu bukan myth, eksekusinya aja yang kurang. Premisnya itu punya potensi yang luar biasa bagus menurut gua. Jadi setelah kemarin Infinity Castle rilis, sebelumnya gue mulai ngemaratonin Kimetsu lagi dari season 2, 3, 4. Karena season 1 gue udah nonton pas lagi airing waktu itu. Tapi season 2, 3, 4-nya gue stop. Nunggu Infinity Castle keluar baru gue nonton, gue maratonin. Dan setelah gue kelarin semuanya secara keseluruhan sampai Infinity Castle, gue udah sadar kalau Kimetsu itu ceritanya nggak myth. Eksekusinya aja yang kurang bagus. Sehingga potensi yang ada dalam ceritanya itu nggak dikeluarkan secara maksimal. Makanya orang-orang bilang myth. Maka dari itu di video kali ini gue bakal ngejelasin opini gue, sudut pandang gue, dan interpretasi gue terhadap keseluruhan Kimetsu no Yaiba, terutama Infinity Castle. Disclaimer, gue gak baca manganya dan spoiler warning untuk video hari ini. Jadi apa yang gue maksud dari eksekusi yang kurang bagus? Pertama gue pengen ngejelasin dulu sisi indahnya, sisi bagusnya dari cerita Kimetsu no Yaiba yang gue baru sadar sepenuhnya ketika nonton flashbacknya Akaza di Infinity Castle kemarin. Menurut gue flashbacknya Akaza ini menjadi bukti seberapa besar potensial dari Kimetsu no Yaiba, apalagi untuk masa lalunya Upper Moon. Kan nggak semua masa lalunya Upper Moon kayak Akaza tuh yang punya sisi kemanusiaan yang mengharukan dan seemosional dan dramatik seperti itu, seperti Akaza. Yang gue suka banget dari pertarungan antara Akaza, Giyu, dan Tanjiro ini, mereka ini itu berantem bukan untuk menentukan siapa yang bakal menang dan kalah, siapa yang paling kuat secara fisik antara kedua belah pihak, antara Giyu, Tanjiro, dan Akaza. Tetapi mereka itu berantem, ya memang untuk menyelamatkan ya orang-orang dari serangan tindasan para iblis ini. Tapi yang lebih penting lagi, yang secara tidak terceritakan, secara tidak langsung, pertandingan ini itu tujuannya untuk menyelamatkan Akaza. Bahkan Tanjiro pun gak nyadar di situ. Jadi ketika orang-orang bilang, apaan Tanjiro kalah di akhir, gak bisa ngapa-ngapain, Tanjiro tuh menang gara-gara Akazanya bundir aja, gara-gara masa lalunya aja, gara-gara talk no jutsu. Tapi enggak. Kalau nggak ada Tanjiro di situ, Giyu mati sih pasti. Dan juga sebaliknya, kalau nggak ada Giyu di situ, Tanjiro juga bakal mati. Jadi perannya Tanjiro di situ untuk nge-trigger masa lalunya Akaza, dan perannya Giyu di situ untuk nge-support Tanjiro biar dia nggak mati. Kenapa gue bilang tujuan untuk menyelamatkan Akaza? Karena ada beberapa adegan yang berkali-kali diulang-ulang untuk nge-trigger beberapa sosok karakter yang penting di masa lalunya Akaza. Dan kemudian karakter-karakter tersebut bakal nge-trigger kembali sisi kemanusiaannya Akaza yang kemudian dia melepaskan sisi iblisnya dan dia mati sebagai manusia. Makanya dia bisa mati kan, karena dia melepaskan sisi iblisnya. Itu yang bagus dari ceritanya Kimetsu no Yaiba menurut gua. Dari bagian iblisnya ini, menceritakan manusia-manusia, orang-orang yang hatinya itu lemah. Akaza nyadar kan juga kalau dia ternyata hatinya lemah. Makanya dia nggak jadi nyerang Tanjiro waktu itu. Karena dia sadar yang lemah itu bukan dia secara fisik, tapi hatinya yang lemah. Karena menerima perasaan-perasaan negatif yang ada saat itu dan merasuki tubuhnya. Alhasil ngebuat hatinya itu dari hati manusia menjadi hati iblis. Jadi kayak ngeceritakan gitu, sosok iblis sebenarnya itu bukan proses Muzan ngerubah mereka menjadi iblis, tapi manusia itu sendiri yang jatuh ke dalam perasaan-perasaan negatif ini. Hawa nafsu dan hasrat godaan ini. Dan kalau kalian sadar, rata-rata manusia yang berubah jadi Hashira itu karena kehilangan seseorang yang mereka sayangi oleh iblis. Makanya mereka jadi Hashira. Tapi yang iblis rata-rata jatuh jadi Upper Moon atau berubah jadi iblis biasa, itu karena lingkungan sekitarnya, terutama karena manusia. Manusia-manusia yang bersifat jahat, di lingkungan yang jahat yang mendorong mereka, melemahkan hati mereka agar mereka ini merasuki semua perasaan negatif tersebut. Yang kemudian hatinya berubah menjadi hati iblis. Dan kemudian gampang diubah sama Muzan untuk jadi iblis. Makanya ketika Akaza sadar kalau hatinya yang lemah dan membuang semua perasaan-perasaan tersebut dan mengembalikan sisi kemanusiaan aslinya, dia berhenti jadi iblis dan mati sebagai manusia. Itu keren banget sih. Gue suka banget sih itu. Ini juga bisa menjadi alasan yang masuk akal kenapa Nezuko bisa selamat di sinar matahari. Karena Nezuko ini dari awal berusaha keras banget dengan bantuan kakaknya Tanjiro untuk melawan perasaan-perasaan negatif tersebut, godaan-godaan tersebut. Maka ketika dia berhasil ngelawan atau udah terbiasa ngelawan perasaan tersebut, otomatis dia perlahan-lahan berubah kembali menjadi manusia dengan membuang sisi iblisnya itu. Itu kenapa Muzan sampai sekarang pun gak bisa beradaptasi sama sinar matahari, karena dia udah terlalu dalam jatuh dan membiarkan perasaan tersebut merasuki tubuh dia, hati dia. Arc Akaza ini tuh kayak memberikan kita pesan kalau orang yang kuat itu bukan yang kuat fisik, tapi yang hatinya kuat.
yang dapat mengontrol hatinya untuk menolak semua perasaan-perasaan yang dapat merasuki kita untuk melakukan hal yang jahat. Tapi sayangnya, balik lagi, eksekusinya yang kurang tepat menurut gua. Gua tuh baru sadar di season 2 kalau gua ternyata kurang suka sama style storytellingnya Kimetsu no Yaiba. Stylenya kayak gimana sih? Kalau kalian sadar, dari awal season 1 itu, autornya atau mungkin sutradaranya, karena gue nggak baca manganya ya, selalu memperlihatkan masa lalu villainnya, iblisnya atau upper moonnya, ketika mereka udah mau mati atau arc udah mau kelar. Contohnya itu season 2 yang paling orang-orang suka, Gyutaro. Masa lalunya ditaruh di episode paling terakhir kan, seinget gue. Ketika gue nonton di season 2 dan flashback yang muncul di bagian akhir, respon gue spontan langsung kayak, untuk apa? Gunanya buat apa? Ngapain ceritanya berusaha membuat gue merasakan rasa empati terhadap karakter yang dari awal itu memberikan kesan ke gue kalau karakternya itu udah gak terselamatkan, jahat aja. Gak ada alasan yang mendalam untuk membuat karakter tersebut melakukan kejahatan yang dia lakukan. Jadi cuma sesederhana jahat. Coba bayangin deh kalau masa lalunya itu ditaruh di bagian awal series, di episode paling awal. Jadi kita udah tahu dulu masa lalunya kayak gimana, cerita upper moonnya nanti yang bakal ketemu kayak gimana, yang bakal diketemuin kayak gimana. Maka dari itu ketika upper moonnya ketemu sama Tanjiro, berantem, gue jadi bingung mau nge-support yang mana. Karena gue pengen nge-support MC-nya, tapi di sisi lain gue juga pengen nge-support, ngedukung upper moonnya jadinya. Karena gue tahu masa lalunya kayak gimana, karena gue tahu kalau dia ini tuh sepenuhnya nggak salah. Hanya aja dia ini tuh waktu itu masih lemah hatinya. Dan karena dorongan lingkungannya yang kayak begitu, makanya dia jadi ngelakuin apa yang dilakuin sekarang. Jadi villainnya itu nggak datar loh, karakternya mendalam. Kita pikirin terus, kita diskusikan terus. Nggak cuman MC-nya doang, nggak cuman Hashirenya doang. Itu yang membuat narasinya semakin indah dan semakin menarik untuk dipikirkan gitu loh. Dan itu juga menurut gua alasan kenapa ceritanya selalu dibilang mid sama orang-orang. Karena penempatan flashbacknya ini itu yang kurang tepat menurut gua. Sama kayak Infinity Castle yang kemarin orang-orang mempermasalahkan flashbacknya banyak banget. Gue tuh sebenarnya nggak permasalahkan jumlah flashbacknya ya, tapi penempatannya. Itu coba flashbacknya ditaruh di season 4. Ya menurut gue itu banyak banget adegan yang nggak begitu bermanfaat. Bisa di skip, bisa di-cut dan digantikan dengan flashback tersebut. Sehingga ketika masuk ke Infinity Castle, bisa fokus ke kejadian yang sedang terjadi aja. Nggak usah di-cut. Bayangin lu lagi berantem segala macem, tiba-tiba flashback. Lah, gue lagi nge-hype tiba-tiba jadi di-cut kayak begini kan rese juga kan. Gue kesel juga pas nonton sebenarnya ya. Lagi nge-hype kayak begini tiba-tiba di-cut gitu kan. Lah, yang tadinya lagi tegang, hype, seru banget, terus langsung down. Down itu dalam arti langsung santai, relaxing, terus naik lagi, naik turun. Momentum narasinya jadi rusak. Dan ini bukan karena style storytellingnya, tapi karena formatnya. Karena style itu kan sebenarnya nggak ada yang salah dan bener ya. Yang masalah di sini formatnya sebenarnya. Kalau ini series, itu flashbacknya bakal berjalan dengan baik. Nggak ada masalah, gue yakin. Tapi sayangnya, ini movie. Jadi ketika lu paksa masuk semua konten-konten kayak gitu dalam 2 jam lebih, rasanya naik turun gitu loh. Lebih enak dijadiin series kalau yang kayak begini daripada movie. Kalau emang paksa mau jadi movie, seenggaknya flashbacknya ditaruh di tempat lain. Contohnya season 4. Tapi kemarin gue juga kepikiran ya, flashbacknya Akaza itu ditaruh di awal movie-nya Rengoku. Jadi movie-nya Rengoku itu, awal mulanya nggak fokus ke iblis keretanya, tapi langsung ke Akazanya. Dan di situ jadi ada perbenturan gitu antara karakter Akaza sama Rengoku. Perbenturan ideologi, yang dimana mereka awalnya pas manusia sama-sama punya ideologi pengen menjadi kuat untuk melindungi yang lemah. Tapi ketika Akaza jadi iblis, ideologi tersebut jadi bertolak belakang gitu. Akaza jadi ingin menjadi kuat untuk menindas yang lemah. Jadi keren, jadi emosional, dramatis juga di situ. Dan karakternya Akaza nggak cuma sekedar lewat doang di bagian akhir. Dari awal ke highlight terus. Dan bakal makin menarik lagi ketika Rengoku mati, terus Tanjiro meneruskan jejak Rengoku. Yang kemudian di Infinity Castle bakal dikelarin di arc-nya Akaza. Dan tenang aja, gue juga udah pernah kepikiran kok. Kan Akaza lupa ingatan, dan rata-rata Upper Moon kan hilang ingatan. Ngapain dikasih lihat masa lalunya pas mereka masih belum ingat? Apa hubungannya? Mereka sama kita beda. Kita penonton, mereka itu karakter aja di situ. Kan bisa dikasih lihat masa lalunya tanpa karakternya langsung inget. Ngasih lihat masa lalu bukan otomatis karakternya langsung inget dengan ingatan mereka. Justru ngasih lihat masa lalunya itu agar narasinya terlihat lebih dalam dan lebih emosional dan dramatis untuk karakter villainnya. Agar nggak cuma sekedar jahat dari proses awal cerita mereka muncul sampai mereka mati gitu. Makanya gue bilang pas di Gyutaro itu, dari awal itu kesan mereka jahat aja, nggak ada apa-apanya. Gue ngeliat mereka, ya udah cepet-cepet mati dah gitu. Tapi pas muncul flashback di akhir, gue langsung kayak, lah ini mah harusnya taruh di awal. Telat, badan udah tinggal kepala doang, bentar lagi jadi abu. Telat.
berantemnya udah kelar juga. Jadi itu apa yang gua tangkap, interpretasi gua, opini gua terhadap keseluruhan ceritanya Kimetsu no Yaiba. Menurut kalian kayak gimana? Terutama untuk Infinity Castle, apakah menurut kalian flashbacknya kebanyakan mengganggu pengalaman nonton kalian, atau mungkin sebaliknya justru malah membuat kalian makin menikmati cerita Kimetsu no Yaiba? Karena pada ujungnya flashback tersebut itu style dari storytelling yang nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar gitu. Ya mungkin untuk Infinity Castle ya kurang cocok aja dari formatnya, harusnya series. Gue masih berpegang erat di situ. Itu harusnya series bukan movie. Tapi kalau misalnya kalian masih enjoy, coba jelaskan kenapa di komen di bawah. Dan please teman-teman tolong jangan toxic. Gua tahu banget fandom Kimetsu kayak gimana. Mari kita hargai pendapat satu sama lain, saling berdiskusi. Kalau mau debat-debat sehat juga. Dan kalau kalian pengen diskusi lebih lanjut lagi bersama gua tentang Kimetsu no Yaiba atau anime lainnya, silakan kunjungi Discord Flying Showman, linknya ada di deskripsi. Dan cek juga YouTube Flying Showman, di mana gua setiap bulan ada ngebikin podcast bersama anggota Flying Showman ngomongin seputar dunia anime. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian pengen lihat konten kayak begini lagi ke depannya. Abis ini gue bakal nge-review Takopi. Jane!